Halo Intristi, kembali lagi kami akan menyajikan informasi seputar Inter Milan dan Timnas Indonesia, dan berikut beritanya. Striker Udinese, Keinan Davis mengakui bahwa Inter Milan masih merupakan tim terkuat di Serie A pada musim 2024-25 ini. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, seperti dilansir FC Internews. Davis juga mengungkapkan kekagumannya pada gelandang andalan Nerazzurri, Hakan Calhanoglu. Inter tidak diragukan lagi merupakan tim terkuat saat ini, ujar pemain asal Inggris tersebut. Dan saya juga sangat menyukai Hakan Calhanoglu. Inter Milan menjadikan B Udinese, Jaka Bijol sebagai target prioritas mereka untuk meremajakan lini pertahanan pada jendela transfer musim panas mendatang. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa operasi untuk memboyong pemain asal Slovenia itu ke Stadio Meazza akan menelan biaya sekitar 15 juta euro. Pemain asal Slovenia itu tampil mengesankan bersama Friulani. Selain itu, Bijol juga bermain di posisi bek tengah untuk Udinese. Ia memiliki gaya bermain yang mirip dengan Acerbi dan De Vrij. Oleh karena itu, menurut laporan Corriere, Inter telah menetapkan Bijol sebagai target utama mereka untuk peremajaan di lini pertahanan. Inter Milan bisa memutuskan untuk berpisah dengan dua bek veteran sekaligus di musim panas mendatang, yakni Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi. Hal ini berdasarkan laporan dari Corriere dello Sport via FC Inter 1908, bahwa pemilik Nerazzurri, Oaktree Capital memfokuskan proyek mereka pada pemain muda. Pemilik bersedia berinvestasi di bursa transfer. Mereka tidak selalu berharap Inter bergantung pada peluang transfer berbiaya rendah seperti yang sering mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Oaktree ingin merekrut pemain muda yang masih bisa berkembang. Itulah yang terjadi ketika Nerazzurri mendatangkan bek Argentina, Thomas Palacios. Dan menurut Corriere, Inter mungkin akan merekrut pemain muda potensial lagi di musim panas mendatang. Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps menjelaskan mengapa Marcus Thuram tampil lebih baik untuk Inter Milan ketimbang di timnas. Ada dugaan Thuram akan menjadi starter besok melawan Belgia di Stadion Raja Baudouin, Brussels, meskipun penampilannya untuk Prancis sangat jauh dari penampilan yang ia tunjukkan di level klub sejak pindah ke Italia. Ia memiliki sedikit masalah kebugaran, tetapi kini kondisinya membaik, ujar Deschamps saat berbicara di konferensi pers pralaga, seperti dilansir Football Italia. Ia sangat efektif di Inter karena ia bermain dalam sistem taktis yang tidak biasa. Marcus memiliki banyak peluang untuk Prancis yang tidak berubah menjadi gol, sehingga hal itu memengaruhi kepercayaan dirinya. Kita beralih ke berita Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir beberkan alasan yang membuat Kevin Dix pada akhirnya mau membela Timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain yang sudah diincar Shin Tae-yong sejak awal menjabat pelatih Timnas Indonesia. Namun butuh waktu beberapa tahun untuk bisa mendapatkan kepercayaan Kevin Dix agar mau membela Timnas Indonesia. Pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Erick Thohir akhirnya bersalaman dengan bek FC Copenhagen tersebut. Hal ini diiyakan oleh Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa Kevin Dix memiliki komitmen untuk membela skuad Garuda. Erick pun berterima kasih kepada pemain berusia 28 tahun itu, karena sudah percaya dengan program PSSI dan Timnas Indonesia. Tadi saya ketemu Kevin Dix dan tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan.
Seize the day, you're tired regretting the time you lost and something gone without you here. Too many people to recover. Kemampuan ofensif timnas Indonesia dipandang sebelah mata jelang pertandingan melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini serang skuad Garuda dianggap tidak menyeramkan. Itu yang diklaim salah satu media Cina Husuo Bakio. Anak asuh Shin Tae-yong disebut memiliki pertahanan bagus, tetapi tidak demikian untuk urusan membongkar pertahanan lawan. Dalam tulisan bertema prediksi, disinggung soal kemampuan menyerang timnas Indonesia. Untuk formasi, pelatih Cina, Branko Ivankovic cenderung menggunakan formasi 5-3-2. Karena timnas Indonesia kuat dalam bertahan, tetapi lemah dalam menyerang, taktik utama dalam pertandingan sebelumnya adalah serangan balik defensif. Timnas Cina menggunakan formasi 5-3-2 yang pasti akan memiliki efek defensif di satu sisi, dan memiliki nilai strategis di sisi lain, membuat timnas Indonesia cemas dan melakukan gerakan pertama, ditulis Husuo Bakio. Media tersebut tidak menyebut kualitas pemain Indonesia jelek, namun memiliki keterbatasan di lini tengah dan lini depan. One day the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day AFC akhirnya beri respons tegas soal protes timnas Indonesia terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga versus Bahrain. PSSI merasa kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang secara tak langsung menggagalkan kemenangan perdana timnas Indonesia. Ya, kita kirim surat protes, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, sambungnya. Selang beberapa waktu, AFC akhirnya angkat bicara soal protes yang dilayangkan PSSI terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat memimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia. AFC sebagai induk sepak bola Asia merasa bingung terkait jenis aduan yang bakal dilayangkan oleh PSSI, dan meminta agar asosiasi Indonesia tersebut segera memberi klarifikasi. Kami perlu PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu atau masalah spesifik lainnya? Jelas Datuk Seri Windsor John. Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Sekjen AFC dikutip dari New Straits Times.